Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Jana Tahu dengan NIM 21110085 kelas A Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang display data rekam medis pada admin ya. Jadi di sini kita akan mendisplay datanya itu di admin pada rekam medis. Jadi sebelum itu mungkin kita langsung saja untuk buat query-nya di sini. Di rekam medis ini, di ini kita buat tabnya 2 di sini. Oke. Kemudian di sini kita buatnya itu 2 supaya kita bisa melihat structure ya. Kalau tidak sabar. Wait. Ini satu seperti ini. Yang satunya seperti ini. Nah, ini ke rekam medis. Mana scale ini? SQL. Nah, di sini kita select rekam medis titik ID rekam medis, koma di sini kita masukkan juga rekam medis titik ID pasien, koma pasien titik nama. Di sini kita tampilkan juga dengan pasien titik tempat lahir. Tempat lahir. Nah, di sini pasien titik tanggal lahir, koma di sini pasien titik jenis kelamin, kemudian di sini di sini kita lanjut kembali yang di sini, dia rekam medis, berarti rekam medis titik tanggal pelayanan, koma rekam medis titik ID jadwal karyawan, koma rekam jadwal karyawan titik ID karyawan, koma karyawan titik nama, kita tampilkan nama. Nah, di sini jadwal karyawan titik, di sini kita tampilkan ID ruang. Oke. Kemudian di sini koma ruang titik, di sini nama ruang, kita tampilkan nama ruang. Koma. Kemudian di jadwal kita kembali lagi ke jadwal karyawan titik hari, koma jadwal karyawan jam mulai, koma jadwal karyawan titik jam selesai, koma jadwal karyawan titik status ketersediaan, koma kita masuk di ID poli ya, di sini ID poli. Nah, di sini jadwal titik
But di sini tidak ada rekaman. ID poli, berarti rekam medis titik ID poli, koma poli titik nama poli. Kemudian lanjut di karyawan dokter. Karyawan dokter, atau di sini kita kasih masuk dia yang spesialis keahlian dokter. Karena di sini kan karyawannya sudah di sini nama. Atau keahlian dokter kan sudah diketahui dari poli, jadi tidak usah. Tapi ID karyawan dokter tetap ada. Jadi rekam medis titik ID karyawan dokter. Koma di sini rekam medis titik keluhan awal. Koma rekam medis titik ID karyawan. Ini ID karyawan dari mana ya? Oh iya. Oh, ID karyawan Pramiksa. Berarti rekam medis titik ID karyawan. Ini kita simpan PS ID perawat pemeriksa, koma ya. Di sini check in ya. Selanjutnya rekam medis titik berarti rekam medis titik tanggal check in. Kemudian rekam medis titik jam check in. Kemudian di sini lanjut rekam medis titik TBS tinggi badan. Oke, ini rekam medis titik BBS berat badan. Koma rekam medis titik suhu. Oke, di sini rekam medis titik tensi. Oke. Kemudian di sini rekam medis titik catatan hasil lab. Kemudian di sini rekam medis titik catatan alergi obat. Koma rekam medis titik catatan alergi makanan. Rekam medis titik jenis perawatan. Rekam medis titik lama sakit. Rekam medis titik status perawatan. Rekam medis titik tanggal kontrol. Ini di sini rekam medis titik ID karyawan kasir. Di sini rekam medis titik metode pembayaran. Oke, sudah ya. Sekarang from
Ini kita lihat dulu. Ini kita pakai di sini rekam medis, ada tabel rekam medis, pasien, kemudian jadwal karyawan. Karyawan dulu. Karyawan, jadwal karyawan, ruang, di sini poli, kemudian di sini ada ruang, poli, rekam medis. Ini sudah ya, berarti ini sudah. Where rekam medis dengan pasien, berarti where rekam medis titik ID pasien sama dengan di pasien. Setelah itu pasien, dan di sini sekarang kita hubungkan rekam medis dengan karyawan, berarti rekam medis titik ID karyawan, bukan dokter, sama dengan di karyawan titik ID karyawan. Setelah itu rekam medis dengan jadwal karyawan, rekam medis titik ID jadwal karyawan sama dengan di jadwal karyawan titik ID jadwal karyawan. Oke. Setelah itu rekam medis dengan ruang, rekam medis titik ID. Di sini sudah ada di ruang. Tidak ada di ruang ya. Jadi dia tidak ada di ruang. Berarti dia tidak ada di ruang ya. Ruang ini di tabel ruang. Nah, ruang ini dia juga ada di jadwal karyawan. Berarti jadwal karyawan ini yang bisa berhubungan, bisa dihubungkan dengan ruang, seperti itu. Jadi di sini n jadwal karyawan titik ID ruang. Nah, ini ada sama dengan ruang titik ID jadwal ID ruang. Nah, ini. Setelah itu rekam medis dengan poli. ID poli, berarti di rekam medis sama dengan di rekam medis titik ID poli. Oke. Banyak ya. Oke, sekarang mungkin kita copy dulu. Takutnya nanti tiba-tiba ini tidak jadi, kan kita bisa lihat kembali di notepad kan. Oke, berarti kita simpan tahan dia di notepad dulu. Di sini panjang ya. Ini dia seperti ini. Oke, setelah itu coba kita sabar. Oke, sekarang kita coba jalankan.
Nah, ini ada kesalahan di pasien. Oh my god, ini kita harus lihat. Berarti pasien titik nama, pasien titik tempat lahir, berarti dia from rekam medis, pasien, berarti where ID rekam medis, pasien titik ID pasien. Oh ya, oke, coba kita klik go. Nah, ini sudah jadi kan. Nah, ini ID rekam medisnya satu semua, banyak, 2, 3, bisa ya ini. Oke, sabar. Oke, sabar, mungkin kita cek baik-baik dulu. Query-nya itu rekam medis, ID rekam medis ID pasien, tempat tanggal lahir, ini pasien. Masa dia semua di sini? Ini pendobelan atau bagaimana? Oh iya, ini kayaknya mungkin kita ada di rekam medis ya. Ini kayaknya jadi, tapi mungkin sebenarnya dia muncul satu atau dia banyak ya. Oke, sabar, kita lihat di sini dulu, di rekam medis. Berarti kita lihat di query yang satu. Di sini ya. Berarti ID rekam medis ID pasien, pasien nama, tempat lahir, tanggal lahir, pasien jenis kelamin, rekam medis, tanggal pelayanan, rekam medis ID jadwal karyawan. Oke. Oke, jadi di sini ada kesalahan di sini. Dia ID karyawan seharusnya. Nah, ini di sini. Nah, ini jadi coba kita klik go ulang. Nah, dia di sini ada kesalahannya. Kemudian di sini kita lihat baik-baik dulu di sini. Keluhan awal, rekam medis titik ID perawat, ID karyawan itu kita simpan pada ID perawat pemeriksa. Oke, kemudian rekam medis titik tanggal check-in, ID karyawan kan? Rekam medis titik ID karyawan itu disimpan pada ID perawat pemeriksa. Kemudian rekam medis titik tanda check-in, jam check-in, TB, rekam medis titik pemeriksa. Di sini ID karyawan, tanggal check-in. Oke. Di sini rekam medis jam check-in, TBS tinggi badan. Oke. Rekam medis titik TB ya. Oke, rekam medis titik BBS berat badan, rekam medis titik suhu, rekam medis titik tensi, rekam medis titik catatan hasil lab, rekam medis titik catatan alergi obat, rekam medis jenis perawatan, titik jenis perawatan, rekam medis titik lama sakit, rekam medis titik status perawatan, rekam medis titik tanggal kontrol, rekam medis titik ID karyawan kasir. Nah, ini. Oke. Rekam medis titik metode pembayaran, rekam medis pasien, karyawan,
jadwal karyawan, ruang, jadwal karyawan, ruang dengan poli. Kemudian di sini rekam medis dengan kita hubungkan dulu. Rekam medis dengan pasien itu sama dengan pasien titik ID pasien. Dengan pasien itu pada ID pasien, rekam medis dengan ID karyawan dengan karyawan itu di ID karyawan. Kemudian di sini rekam medis dengan ID jadwal karyawan, kemudian dengan jadwal karyawan titik ID ruang, dan di sini di sini rekam medis titik jadi coba kita klik ke ulang. Nah, ini masih, kenapa dia banyak seperti ini ya? Mungkin kita copy yang ini, yang jadi ini yang sudah diperbaiki, kita hapus ini, kita simpan yang ini. Jadi setelah dia jadi, maka kita ke script dulu, kita di view, kita display tabel dinamisnya. Di view di data rekam medis ada tidak? Jadi kita ambil di script, kita ambil script display tabel dinamis ya. Display tabel dinamis. Di sini di script display tabel dinamis ini. Ctrl A, copy. Ini kita letakkan di sini. Sekarang kita jalankan dulu ya di sini. Kita refresh. Sabar. Salah. Soalnya kita bukan meletakkan di sini. Ctrl I, ini di view. Dia di user interface pada data rekam medis. Di bagian ini ya. Dia di bagian ini. Di bawah ini, kemudian di sini kita tambah HR supaya setelah itu kita refresh. Nah, dia seperti ini. Ini 30-nya dia belum apa. Sekarang dia sudah kan di sini. Sekarang kita isi data, kita ambil query yang tadi ini. Di sini. Ini kita letakkan di sini. Sekarang kita ketik kolomnya. Ini ada berapa ya? Banyak sekali. Ini nomor. Ini kita kasih nama apa ya? Ini ID rekam medis.
berarti rekam medis, kemudian di sini ID pasien kan. Oke. Untuk aksinya dia tidak bisa, jadi di sini juga kita hapus. Nah, ini variabel nomornya sama dengan 1. Jadi di sini variabel nomor plus. Kemudian di sini dia ID rekam medis. Kemudian di sini dia ID pasien. Oke, ini nama. ID pasien, nama ya ini. Nama. Oke, berarti di sini kita tambah lagi nama di sini. Oke, di sini nama. Oke, coba kita save, kita refresh dulu. Nah, dia wow, ini banyak sekali. Sebenarnya dia 1. Ini jadi, tapi ini ada terjadi kesalahan di query. Berarti kayaknya saya harus lihat ulang kembali dulu di query. Ini di sabar, kita lihat ulang kembali dulu, kayaknya ada kesalahan di query. Oke, jadi di sini dia pemanggilannya salah. Kita ambil ulang kembali script yang di sini saya sudah perbaiki scriptnya di sini. Jadi kita ambil ulang yang ini, kita copy, kita letakkan ulang di sini. Di sini kita paste, kita hapus yang ini. Kemudian mungkin kita save. Di sini dia ada kesalahan yang di query sehingga dia tampilnya itu secara perulangan. Tapi di sini sudah saya perbaiki di sini. Jadi saya copy yang ini saja ya. Ini sudah jadi. Ini yang jadi. Nanti saya paste di sini, tahan. Di sini kita tes ulang ya di sini. Nah, dia seperti ini. Oke, di sini nama. Ini namanya kan misalnya kan. Oke, sabar kita lihat ya. Nah, di sini kan dia nama perawat ini yang muncul. Berarti di sini kita harus ganti nama. Mungkin query-nya banyak ya nama di sini. Ini ada ya nama. Berarti di sini kita ganti langsung di sini saja. Di sini kita nama pasien. Oke, berarti di sini kita taruh dengan nama pasien ya. Oke, kita save. Coba kita refresh. Nah, ini kan nama pasiennya sama dengan yang di sini. Nah, Jesslyn Giancana. Oke, ini sudah ya. Ini kemudian di sini di mana ya? Kita ganti lagi di sini. Yang karyawan titik atau di mana ya? Karyawan titik nama. Oh iya, berarti di sini. Nah, ini di sini ya. Di jadwal karyawan, berarti ini dia nama apa ini ya? Nama dokter.
nama dokter. Oke, berarti di sini kita ganti saja di ini nama pasien. Oke. Di sini jadi kita save. Nah, kita jalankan dia seperti ini. Oke. Sudah kan? Oke. Sekarang kita tambahkan lagi untuk yang lain. Karena ini kan baru sedikit, berarti kita harus Oke, jadi di sini kita tambah banyak saja sampai ini kita taruh dulu. Nanti kalau sisa baru kita hapus. Sama juga yang ini mungkin kita tambah saja. Ini oke. Sekarang kita isi. Di sini setelah nama pasien ada tempat lahir ya. Tempat lahir. Nah, setelah ada tempat lahir di sini, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal pelayanan. Oke. Di sini tanggal lahir, jenis kelamin di sini tanggal pelayanan. Oke. Setelah itu di sini ID jadwal karyawan, ID karyawan. ID jadwal karyawan. ID karyawan, nama, ID ruang, nama ruang. ID ruang, ID karyawan. ID karyawan, nama apa lagi ya di sini? Nama, ID ruang, nama ruang. Nama, ID ruang. Kemudian di sini nama ruang. Setelah nama ruang, hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan. Oh, ini nama dokter ya. Ini hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan. Kemudian di sini ID poli, nama poli, ID dokter ya. ID karyawan dokter, keluhan awal. Keluhan awal, ID perawat pemeriksa, tanggal check-in, jam check-in. Berarti di sini ID perawat pemeriksa, ini apa lagi? Jam cek, tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan, berat badan. Berarti tanggal check-in,
jam check-in, tinggi badan, berat badan, suhu, tensi. Tensi, catatan hasilnya, hasil lab. Oke, ini kayaknya kita tambah dulu. Oh my god, bukan ini. Berarti di sini kita tambah lagi ini. Catatan hasil lab di sini apa lagi? Alergi obat, makanan, jenis perawatan. Berarti catatan alergi obat, catatan alergi makanan, catatan alergi makanan, jenis perawatan, Oke. Setelah itu lama sakit, status perawatan. Di sini lama sakit, di sini status perawatannya. Status perawatan. Oke, setelah itu apa lagi? Tanggal kontrol, ID karyawan kasir, metode pembayaran. Berarti di sini tambah lagi 2. Oke. Tanggal kontrol, kemudian ID karyawan kasir dengan metode pembayaran. ID karyawan kasir, metode pembayaran. Banyak. Atau ID dokter saja. Di sini ID perawat pemeriksa, tanggal check-in. Oke, di sini kita kasih huruf besar. Tinggi badan, berat badan, nama pasien, habis nama pasien apa nih? Habis nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Berarti ini tempat lahir, di sini tanggal lahir, di sini jenis kelamin. Oke, habis jenis kelamin apa lagi ya? Tanggal pelayanan di sini, tanggal pelayanan. Oke, habis tanggal pelayanan ada ID jadwal karyawan. Oke, setelah itu ada ID karyawan. Ya. ID karyawan, kemudian nama dokter. Setelah itu di sini nama dokter. Ini yang sudah kita simpan kan. Setelah itu nama dokter, ID ruang.
ID ruang, kemudian di sini kita ganti dengan nama ruang. Oke, nama ruang. Setelah itu di sini hari, jam mulai, jam selesai. Berarti ini hari. Oke, di sini jam mulai. Oke, di sini jam selesai. Oke, lagi di sini apa lagi? Status ketersediaan. Habis status ketersediaan ID poli. ID poli. Setelah itu apa lagi ya? Status ketersediaan mana? Oh, ini. ID poli, nama poli, ID karyawan dokter, keluhan. ID poli, nama poli, ID karyawan dokter, ID karyawan dokter, keluhan awal. Oke, berarti ini kita copy ini saja. Di sini, dan di sini. Oke, keluhan awal hasil itu apa lagi? ID perawat pemeriksa, tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan. Keluhan ID perawat pemeriksa, tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan. Ini tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan, berat badan. Jam check-in. Oke, ini tinggi badan, ini berat badan. Oke, kayaknya ini suhu dan tensi. Ini suhu, ini tensi ya. Suhu, tensi, catatan hasil lab, catatan alergi obat, catatan alergi makanan. Oke. Catatan hasil lab, catatan alergi obat, catatan alergi makanan, catatan alergi makanan. Kemudian di sini apa lagi? Alergi makanan, jenis perawatan, lama sakit dengan status perawatan. Jenis perawatan, status perawatan, lama sakit kan? Lama sakit baru status perawatan. Berarti di sini jenis perawatan lama sakit. Kemudian dia di sini yang status perawatan. Kemudian status perawatan, tanggal kontrol, ID karyawan kasir, metode pembayaran. Ini tanggal kontrol ID karyawan kasir dengan metode pembayaran. Metode pembayaran. Oke, sudah ya. Ini banyak sekali. Rekam medis, spesial, nama, jenis kelamin, tanggal pelayanan. ID jadwal karyawan, ID karyawan, nama dokter. Oke, sudah.
Oke, setelah ini setelah sudah kita save, coba kita refresh. Nah, ini banyak sekali. Berarti kita harus kasih kecil supaya dia penuh, layarnya penuh. Ini sangat banyak. Oke, berarti di sini ya, di sini kita kasih small. Berarti di sini small. Oke, ini setelah itu di sini, oke, di sini lagi. Banyak sekali. Oke, sekarang oke, ini belum ya. Ini aduh, banyak. Oke, berarti kita ambil dari ini juga. Kita mulai dari yang atas saja. Ini oke, kita lanjut di sini. Oh my god. Oke, sisa sedikit.
Oke, sudah kita save. Ini sudah, coba kita lihat. Nah, ini sudah kecil ya. Oh, ini kita tidak bisa lihat ya. Oh, bisa. Oh, ini ada kesalahan di sini. Di jam check-in. Oke, kita lihat di hasilnya dulu. Di sini ada tanggal check-in. Ini ada kesalahan di mana? Jam check-in. Jam check-in. Ini tidak ada salah kan? Tanggal, jam. Di sini ada jam, kalau tidak. Oke, jam di sini ada. Hasil dari hari. Oke, ini jam check-in. Nah, ini kenapa ini salah? Kita lihat di sini. Jam check-in. Oh, tidak ada K. Langsung check-in. Berarti, oh ini ada C, kalau ini tidak ada. Oke, sudah ya. Kalau kita refresh, nah ini ada di sini. Mana jam check-innya? Nah, jam check-in sudah. Ini sudah, kita lihat sampai terakhir. Oke, ini sudah ya. Ini sudah. Ini sudah ya. Oh iya, di sini saya lupa kita kasih lebar dulu. Itu untuk kasih lebarnya kita lihat di sini. Di kontainer ini kita tambahkan fluid. Jadi di sini fluid dia lebih lebar ya supaya fluid. Oke. Jadi pada saat kita ini, nah ini dia lebarkan. Oh ini penuh. Nah ini kan kita bisa lihat. Oke, dia sudah ada semua kan. Oke. Jadi untuk rekam medis ini dia hanya mendisplay datanya saja, sementara input itu oleh masing-masing petugas. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat display tabel rekam medis ya, atau data rekam medis pada admin. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan dan penjelasan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.